Malam itu, di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, suara petir menggelegar seolah-olah langit ikut marah. Ayu berdiri di depan pintu, air mata bercampur hujan, sementara Bapak Surya, ayahnya, memegang pintu dengan tangan gemetar. "Pergi dari sini. Kau bukan anakku lagi," teriaknya, suaranya memecah keheningan malam, mendorong Ayu keluar rumah selamanya hanya karena dia mencintai seorang wanita. Ayu, gadis berusia 22 tahun itu, terhuyung mundur, tas kecil di tangannya basah kuyup, hatinya hancur berkeping-keping. Dia tidak pernah membayangkan bahwa rahasia hatinya, cinta pertamanya pada Lina, akan membawa bencana seperti ini. Lina, teman kuliahnya yang selalu ada di sisinya, kini menjadi alasan dia kehilangan segalanya. Bapak Surya menutup pintu dengan keras, napasnya tersengal. Di dalam rumah, Ibu Ratih, istrinya, menangis terseduh-seduh di sudut ruangan, tapi tak berani melawan suaminya. "Ini untuk kebaikan keluarga kita," gumam Bapak Surya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi dalam hati, dia tahu ini adalah keputusan yang akan menghantuinya. Di luar, Ayu berjalan sendirian di jalan gelap, hujan deras membasahi tubuhnya. Dia ingat bagaimana semuanya dimulai, pertemuan dengan Lina di kampus Universitas Indonesia, senyuman pertama yang membuat hatinya berdegup kencang, dan pelukan rahasia di taman belakang. Tapi di Indonesia, di mana norma agama dan masyarakat begitu ketat, cinta seperti itu dianggap dosa besar. Ayu pernah mencoba melawan perasaannya, tapi sia-sia. Lina adalah segalanya baginya. Beberapa minggu sebelumnya, rahasia mereka terbongkar ketika seorang tetangga melihat mereka berdua di sebuah kai kecil di blok M. Gosip menyebar seperti api, mencapai telinga Bapak Surya yang bekerja sebagai guru agama di masjid setempat. Dia marah besar, merasa malu di hadapan masyarakat. "Kau telah mencoreng nama keluarga," katanya saat menginterogasi Ayu. Ayu mencoba menjelaskan, "Pak, ini bukan pilihan. Aku mencintai Lina dengan tulus." Tapi kata-katanya hanya membuat ayahnya semakin geram. Dia memaksa Ayu untuk memilih, tinggalkan Lina atau tinggalkan rumah. Ayu, dengan air mata, memilih cinta. Kini, dia homeless, tanpa uang, tanpa tempat tinggal. Lina menunggunya di sebuah kos kecil di Depok, tapi Ayu tahu perjuangan mereka baru dimulai. Di kos itu, Lina memeluk Ayu erat-erat. "Kita akan lewati ini bersama," katanya, suaranya lembut tapi tegar. Lina, berusia 23 tahun, berasal dari keluarga kaya di Surabaya, tapi dia juga menyembunyikan identitasnya dari orang tua. Mereka berdua saling mendukung, mencari pekerjaan kecil-kecilan untuk bertahan hidup. Ayu bekerja sebagai barista di sebuah kedai kopi, sementara Lina menjadi tutor priat. Tapi tekanan datang dari segala arah. Teman-teman kuliah menjauh, keluarga Lina mulai curiga atas kepergiannya yang sering ke Jakarta. Ayu sering terbangun malam hari, mimpi buruk tentang ayahnya yang marah. "Apakah aku salah?" tanyanya pada diri sendiri. Konflik batinnya semakin dalam, antara cinta yang murni dan rasa bersalah atas keluarganya. Sementara itu, di rumah Bapak Surya, suasana hening seperti kuburan. Ibu Ratih sering menangis diam-diam, merindukan putrinya. Bapak Surya mencoba melupakan, tapi setiap malam dia melihat foto Ayu kecil di dinding. Dia mendengar bisik-bisik tetangga, anaknya lesbian, kasihan. Rasa malu itu menyiksa, tapi juga ada keraguan, apakah dia terlalu keras. Sebagai pemimpin agama, dia merasa harus menegakkan norma. Tapi hati seorang ayah tak bisa bohong. Beberapa bulan berlalu, Ayu dan Lina berjuang keras. Mereka pindah ke sebuah apartemen kecil di pinggiran kota, mencoba membangun kehidupan baru. Tapi masyarakat tak pernah berhenti menilai. Suatu hari, saat berbelanja di pasar, Ayu mendengar ejekan, "Lesbi. Hati-hati, bisa nular."
Hatinya sakit, tapi dia belajar kuat. Lina selalu ada mengingatkannya bahwa cinta mereka layak diperjuangkan. Namun, konflik baru muncul ketika keluarga Lina mengetahui. Ayah Lina, seorang pengusaha sukses, mengirim orang untuk membawa Lina pulang. "Kau harus menikah dengan anak teman ayah," katanya melalui telepon. Lina menolak, tapi tekanan itu membuatnya goyah. Ayu melihat keraguan di mata Lina, dan itu menyakitkan. "Apa kita bisa bertahan?" tanya Ayu suatu malam. Lina memeluknya, "Ya, asal kita saling percaya." Tapi di dalam hati Lina, ada mautun, antara cinta pada Ayu dan kewajiban pada keluarga. Dia ingat masa kecilnya, dididik untuk menjadi wanita sempurna, menikah, punya anak. Cinta pada Ayu membuatnya mempertanyakan segalanya. Mereka berdua mulai bertengkar kecil, tekanan eksternal merembes ke hubungan mereka. Ayu merasa Lina mulai menjauh, dan itu membuatnya takut. Di sisi lain, Bapak Surya mulai sakit. Dokter bilang stres berlebih. Ibu Ratih mendesaknya untuk mencari Ayu, "Dia anak kita, Pak." Tapi ego Bapak Surya masih tinggi. Dia pergi ke masjid, mencari jawaban dalam doa. Tapi semakin lama semakin dia merasa kesepian. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang teman lama yang punya anak gay. "Aku menerimanya sekarang, dan kami bahagia," cerita temannya. Kata-kata itu mengguncang Bapak Surya. Apakah dia salah? Keraguan mulai tumbuh. Sementara itu, Ayu dan Lina menghadapi ujian besar. Lina ditawari pekerjaan bagus di Surabaya, tapi harus tinggalkan Ayu. "Ini kesempatan kita untuk hidup lebih baik," kata Lina. Ayu merasa dikhianati, "Kau pilih keluarga atau aku?" Pertengkaran hebat terjadi, meninggalkan luka. Lina pergi sejenak, tapi kembali dengan air mata, "Aku tak bisa tanpamu." Mereka berdamai, tapi benih keraguan tertanam. Waktu berlalu, 2 tahun sejak pengusiran. Ayu sekarang bekerja di sebuah ngoyang mendukung komunitas LGBT di Jakarta. Dia menjadi lebih kuat, belajar tentang hak-haknya. Lina tetap di sisinya, tapi hubungan mereka penuh naik turun. Suatu hari, Ayu mendapat kabar bahwa ibunya sakit. Hatinya terbelah, ingin pulang, tapi takut. "Pergi saja," kata Lina, "aku dukungmu." Ayu ragu, tapi akhirnya memutuskan untuk menghadapi masa lalu. Di rumah, Bapak Surya melihat Ayu datang, tapi tak ada sambutan hangat. "Kenapa kau kembali?" tanyanya dingin. Ayu menjawab, "Untuk ibu." Pertemuan itu penuh ketegangan, tapi juga awal dari perubahan kecil. Bapak Surya melihat perubahan pada Ayu, lebih dewasa, lebih tegar. Tapi dia masih tak bisa menerima. Ayu pergi lagi, tapi kali ini dengan harapan kecil. Setelah pertemuan singkat itu, Ayu kembali ke kehidupannya dengan Lina. Tapi kabar tentang ibunya membuatnya gelisah. "Aku harus lebih sering ke sana," katanya pada Lina. Lina mengangguk, tapi di dalam hati, dia merasa cemburu. "Kau masih peduli pada keluarga yang menyakitimu?" tanyanya. Ayu menghela napas, "Mereka tetaplah keluargaku." Konflik ini menambah beban pada hubungan mereka. Lina, yang selama ini menjadi pilar, mulai merasa lelah. Tekanan dari keluarganya sendiri tak pernah berhenti, ibunya sering menelepon, mendesaknya pulang dan menikah. Lina mulai berpikir, apakah ini hidup yang dia inginkan? Di malam-malam sunyi, dia menangis diam-diam, mempertanyakan pilihan-pilihannya. Sementara itu, di rumah Bapak Surya, kondisi Ibu Ratih memburuk. Dokter bilang butuh perawatan intensi, tapi biaya mahal. Bapak Surya bekerja keras, tapi hatinya hancur melihat istrinya menderita. Dia mulai menyesali keputusannya mengusir Ayu. Mungkin kalau Ayu di sini, dia bisa membantu, gumamnya.
Suatu hari, dia pergi ke sebuah seminar tentang toleransi agama, di mana pembicara membahas isu dari perspektif kemanusiaan. Cinta adalah anugerah Tuhan, tak peduli bentuknya, kata pembicara. Kata-kata itu menyentuh hati Bapak Surya. Dia mulai membaca buku-buku tentang psikologi dan agama, mencari jawaban. Tapi masyarakat sekitar masih menekan, jangan lembut, Pak. Itu dosa. Konflik batinnya semakin dalam, antara keyakinan lama dan rasa sayang pada anak. Ayu, di sisi lain, semakin aktif di komunitas LGBT. Dia bertemu banyak orang dengan cerita serupa, yang memberinya kekuatan. Tapi itu juga membuatnya semakin jauh dari norma masyarakat. Suatu hari, dia diundang bicara di sebuah acara kecil, berbagi pengalamannya. Aku kehilangan keluarga karena cinta, katanya, suaranya bergetar. Penonton terharu, tapi ada juga yang mencemooh. Lina hadir, bangga tapi khawatir. Setelah acara, mereka bertengkar lagi. Kau terlalu ekspos, bahaya, kata Lina. Ayu balas, aku harus berjuang untuk kita. Ketegangan meningkat, dan untuk pertama kalinya, Lina bilang, mungkin kita perlu istirahat. Kata-kata itu seperti pisau bagi Ayu. Mereka berpisah sementara, Lina pulang ke Surabaya. Di Surabaya, Lina menghadapi keluarganya. Ayahnya mengatur pertemuan dengan calon suami. Ini untuk masa depanmu, katanya. Lina mencoba melawan, tapi lelah. Dia bertemu dengan calon itu, seorang pria baik, tapi hatinya tak berdegup. Malam itu, dia menangis, merindukan Ayu. Apa aku salah memilih, tanyanya pada cermin. Sementara Ayu di Jakarta, sendirian, merasa ditinggalkan. Dia bekerja lebih keras, tapi kesepian menyiksa. Suatu hari, dia mendapat telepon dari ibunya, ayahmu sakit sekarang. Ayu terkejut, hatinya terbelah lagi. Dia memutuskan pergi, tapi kali ini sendirian. Di rumah, Bapak Surya terbaring lemah, matanya memandang Ayu dengan campur aduk. Makan aku, gumamnya lemah. Ayu menangis, Pak, aku juga ma. Tapi ma itu tak langsung menyembuhkan luka. Pertemuan itu membuka pintu dialog. Bapak Surya cerita tentang keraguannya, aku takut dosa, nak. Ayu jawab, cinta bukan dosa, Pak. Ini bagian dari diriku. Mereka berbicara panjang, tapi tak ada kesepakatan. Ayu pulang dengan hati berat. Lina mendengar kabar, menelepon Ayu. Aku kembali, katanya. Mereka bertemu lagi, tapi hubungan mereka rapuh. Lina cerita tentang tekanan keluarganya, aku hampir menyerah. Ayu memeluknya, jangan. Tapi benih pengkhianatan mulai tumbuh. Suatu hari, Lina bertemu teman lama yang tahu rahasia mereka, dan teman itu mengancam membocorkan. Lina panik, memilih diam. Ayu merasa ada yang disembunyikan. Konflik memuncak ketika keluarga Lina datang ke Jakarta, memaksa Lina pulang. Kau harus putus dengan perempuan itu, teriak ayahnya. Lina di depan Ayu harus memilih. Dengan air mata, dia bilang, aku tak bisa, ayah. Aku cinta Ayu. Ayahnya marah, pergi sambil mengancam memutus hubungan. Lina runtuh, menangis di pelukan Ayu. Tapi kemenangan itu pahit, Lina kehilangan keluarganya. Ini harga yang harus kubayar, katanya. Ayu merasa bersalah, maafkan aku. Hubungan mereka semakin kuat, tapi luka baru terbuka. Di masyarakat, gosip tentang mereka menyebar, membuat pekerjaan Ayu terancam. Bosnya bilang, kita tak bisa toleransi ini. Ayu dipecat, jatuh ke lubang depresi. Lina mendukung, mencari pekerjaan baru untuk mereka. Tapi tekanan sosial tak berhenti. Mereka pindah ke Bali, berharap lebih bebas. Di sana, mereka bertemu komunitas kecil yang mendukung, tapi masa lalu menghantui. Bapak Surya sembuh dari sakitnya, mulai mencari Ayu.
Dia pergi ke Jakarta, tapi tak menemukan. Ibu Ratih mendesak, temui dia, Pak. Makan. Bapak Surya ragu, tapi akhirnya setuju. Dia mulai belajar tentang LGD, membaca artikel online, berbicara dengan psikolog. Mungkin aku salah, akunya pada istrinya. Perubahan lambat datang, tapi dia mulai melihat Ayu sebagai manusia, bukan dosa. Sementara Ayu dan Lina di Bali mencoba bahagia. Tapi Lina mendapat kabar ayahnya sakit, dan dia harus pulang. Aku pergi sendirian, katanya. Ayu khawatir, jangan tinggalkan aku. Lina berjanji kembali, tapi hati Ayu gelisah. Di Surabaya, Lina menghadapi keluarganya lagi. Ayahnya lemah, bilang pulanglah, nak. Tinggalkan gaya hidup itu. Lina menangis, aku tak bisa, ya. Tapi melihat ayahnya menderita, dia goyah. Saudaranya mendesak, pikirkan keluarga. Lina terjebak dalam mautun etis, cinta atau keluarga. Dia memutuskan tinggal lebih lama, membuat Ayu cemas. Telepon mereka jarang, Ayu merasa dikhianati. Apa dia memilih mereka, pikirnya. Konflik batin Ayu semakin parah, dia mulai minum untuk lupa. Di Bali, sendirian, dia bertemu orang baru, tapi tak ada yang seperti Lina. Lina tinggal di Surabaya lebih lama dari rencana, merawat ayahnya. Setiap malam, dia menelepon Ayu, tapi pembicaraan mereka penuh ketegangan. Kapan kau pulang, tanya Ayu. Segera, jawab Lina, tapi tak pasti. Di dalam hati, Lina berjuang, rasa bersalah pada keluarga versus cinta pada Ayu. Ayahnya mulai membaik, tapi menggunakan kesempatan untuk memengaruhi Lina. Kau bisa bahagia dengan pria baik, katanya. Lina menolak, tapi keraguan tumbuh. Suatu hari, saudaranya mengatur pertemuan buta dengan seorang pria. Lina pergi, hanya untuk sopan, tapi pria itu menarik. Apa aku bisa normal, pikirnya. Rasa malu menyiksa, membuatnya menarik diri dari Ayu. Ayu di Bali semakin hancur. Dia kehilangan pekerjaan lagi karena gosip, dan depresi semakin dalam. Dia bergabung dengan grup dukungan, berbagi cerita. Aku merasa ditinggalkan, katanya. Teman baru mendengarkan, memberi nasihat. Tapi malam-malamnya penuh mimpi buruk tentang pengkhianatan. Suatu hari, dia mendapat pesan dari Lina, aku butuh waktu. Ayu marah, waktu untuk apa? Untuk melupakanku. Mereka bertengkar hebat lewat telepon, kata-kata pedas terlontar. Kau egois, kata Ayu. Kau tak paham tekananku, balas Lina. Hubungan mereka retak, dan untuk pertama kalinya, Ayu mempertanyakan apakah cinta ini layak. Di Jakarta, Bapak Surya akhirnya menemukan alamat Ayu melalui teman. Dia pergi ke Bali, hatinya berdebar. Saat tiba, dia melihat Ayu sendirian, tampak lelah. Nak, katanya, suaranya lembut. Ayu terkejut, Pak. Kenapa di sini? Mereka duduk, berbicara panjang. Bapak Surya minta maaf, aku salah. Aku takut, tapi sekarang aku paham. Ayu menangis, terlambat, Pak. Aku sudah kehilangan banyak. Tapi maaf itu menyentuh hatinya. Mereka bicara tentang masa lalu, tentang norma masyarakat yang menekan. Bapak Surya cerita tentang perubahannya, bagaimana dia sekarang mendukung toleransi di masjidnya. Aku ingin kau pulang, katanya. Ayu ragu, dengan Lina. Bapak Surya diam, masih berjuang menerima. Pertemuan itu memberi Ayu harapan, tapi juga kebingungan. Dia cerita pada Lina lewat pesan, tapi Lina tak respon cepat. Lina di Surabaya semakin tertekan. Ayahnya memaksa, putus atau aku tak akui kau anak. Lina menangis, memilih pergi. Tapi sebelum pergi, dia bertemu pria itu lagi, dan dalam momen lemah, mereka berciuman. Rasa bersalah langsung datang.
Apa yang kulakukan, pikirnya. Dia pulang ke Bali tapi menyembunyikan rahasia itu. Ayu menyambut hangat, tapi merasa ada yang salah. Kau berubah, katanya. Lina bohong, hanya lelah. Pengkhianatan itu seperti racun, merusak kepercayaan mereka. Konflik memuncak ketika Ayu menemukan pesan dari pria itu di ponsel Lina. Siapa ini? Tanyanya marah. Lina mengaku itu kesalahan. Ayu hancur, kau khianati aku. Mereka bertengkar hebat, barang-barang beterbangan. Lina menangis, aku bingung, tekanan terlalu besar. Ayu pergi, meninggalkan Lina sendirian. Di jalanan Bali, Ayu merenung mempertanyakan segalanya. Apakah cinta ini ilusi? Dia kembali ke Jakarta, ke rumah ayahnya. Bapak Surya menyambut, istirahat di sini. Ayu setuju, tapi hatinya kosong. Ibu Ratih memeluknya, kami merindukanmu. Untuk pertama kalinya dalam bertahun, Ayu merasa aman, tapi tanpa Lina, semuanya hampa. Lina ditinggalkan, jatuh ke depresi. Dia kembali ke Surabaya, tapi keluarganya tak menerima. Kau pilih jalan itu, tanggung sendiri, kata ayahnya. Lina sendirian, menyesali kesalahannya. Dia mencoba hubungi Ayu, tapi tak direspon. Waktu berlalu, 3 tahun sejak pengusiran awal. Ayu sekarang hidup stabil di Jakarta, membantu ayahnya di masjid, mengajar tentang toleransi. Dia bertemu orang baru, tapi tak ada yang seperti Lina. Suatu hari, Bapak Surya bilang, aku siap bertemu kekasihmu kalau kau mau. Ayu tersenyum, terlalu lambat, Pak. Tapi di dalam, dia masih mencintai Lina. Lina, di sisi lain, bekerja di sebuah LSM di Yogyakarta, fokus pada Haklud. Dia belajar dari kesalahan, menjadi lebih kuat. Tapi rindu pada Ayu tak pernah hilang. Suatu hari, Lina mendengar tentang seminar yang diadakan oleh Bapak Surya tentang inklusitas agama. Dia pergi, hatinya berdebar. Di sana, dia melihat Ayu di panggung. Mata mereka bertemu, penuh emosi. Setelah acara, Lina mendekat, Ayu. Ayu terkejut, Lina. Kenapa di sini? Mereka bicara, luka lama terbuka. Makan aku, kata Lina. Ayu diam, aku sudah makan, tapi tak bisa lupa. Pertemuan itu penuh ketegangan, tapi juga harapan. Bapak Surya melihat dari jauh, hatinya campur aduk. Dia mendekat, kau Lina. Lina mengangguk, takut. Bapak Surya menghela napas, mari bicara. Mereka duduk bertiga, membahas masa lalu. Bapak Surya bilang, aku salah dulu. Sekarang, aku ingin mengerti. Lina menangis, terima kasih, Pak. Tapi penerimaan tak mudah. Masyarakat masih menilai, dan konflik internal tetap ada. Ayu dan Lina mencoba rekonsiliasi, tapi luka pengkhianatan masih dalam. Mereka mulai dari awal sebagai teman. Waktu menyembuhkan perlahan. Bapak Surya menjadi pendukung, tapi harus menghadapi kritik dari komunitasnya. Kau lemah sekarang, kata mereka. Dia balas, tidak, aku manusiawi. Perjuangan terus, dengan pilihan-pilihan sulit. Ayu memilih antara keluarga dan cinta lama. Lina memilih antara masa lalu dan masa depan. Rekonsiliasi antara Ayu dan Lina berjalan lambat. Mereka bertemu secara diam-diam di Jakarta, berbicara tentang luka mereka. Aku tak bisa lupakan pengkhianatanmu, kata Ayu. Lina menjawab, aku menyesal setiap hari. Mereka mencoba membangun kepercayaan lagi, tapi tekanan eksternal datang lagi. Keluarga Lina tahu dia bertemu Ayu dan mengancam lagi. Pilih kami atau dia, kata ayahnya. Lina goyah, tapi kali ini dia tegar, aku pilih diriku sendiri. Dia memutus hubungan dengan keluarganya, harga yang mahal. Ayu melihat pengorbanan itu dan hatinya melunak.
Kita coba lagi, tanyanya. Lina mengangguk, air mata berlinang. Bapak Surya mendukung, tapi dia sendiri menghadapi konflik. Di masjid, jemaah mulai menjauh karena sikapnya yang lebih terbuka. Kau dukung dosa, tuduh mereka. Bapak Surya bertahan, aku dukung anakku. Tapi itu membuatnya kehilangan posisi. Dia pensiun dini, fokus pada keluarga. Ibu Ratih bangga, kau berubah, Pak. Tapi perubahan itu datang dengan harga, teman lama hilang, gosip menyebar. Bapak Surya merenung, apakah ini benar? Konflik moralnya tetap, antara keyakinan agama dan cinta keluarga. Suatu hari, dia bertemu ulama progresi yang bilang, agama ajarkan kasih sayang. Itu memberinya kekuatan. Ayu dan Lina pindah bersama ke sebuah rumah kecil di Bogor, jauh dari hiruk-pikuk. Mereka bekerja di ngo yang sama, mendukung orang-orang seperti mereka. Tapi masyarakat lokal mulai curiga. Suatu malam, rumah mereka dilempari batu, dengan catatan pergi lesbi. Mereka takut, tapi tak mundur. Ayu bilang, ini ujian kita. Lina setuju, tapi trauma lama kembali. Mereka mencari bantuan polisi, tapi respons dingin, ini urusan pribadi. Diskriminasi itu menyakitkan, membuat mereka mempertanyakan apakah Indonesia siap untuk mereka. Di malam itu mereka berpelukan, kita kuat bersama. Tapi keraguan tetap. Konflik baru muncul ketika Ayu diundang ke acara nasional tentang hak LGBTQ. Dia bicara di depan publik, nama Lina disebut. Media menyorot, dan keluarga Lina marah besar. Ayah Lina mengirim pengacara, mengancam tuntutan. Kau rusak nama keluarga, katanya. Lina panik, hentikan ini, Ayu. Ayu balas, aku berjuang untuk kita. Pertengkaran lagi, tapi kali ini lebih dalam. Lina merasa terpapar, aku tak siap. Ayu merasa dikekang, kau masih takut. Mereka hampir putus lagi, tapi Bapak Surya campur tangan. Bicara dari hati, nasihatnya. Mereka duduk bersama, menumpahkan segalanya. Aku takut kehilanganmu lagi, kata Lina. Ayu memeluknya, aku juga. Waktu berlalu, 4 tahun sejak awal. Ayu sekarang menjadi aktris terkenal, Lina di sisinya. Tapi harga yang dibayar besar, isolasi sosial, ancaman online. Suatu hari, Ayu mendapat ancaman serius dari kelompok radikal. Kau mati, bunyi pesannya. Mereka pindah lagi ke tempat lebih aman. Bapak Surya khawatir, kembalilah ke rumah. Ayu ragu, tapi setuju untuk sementara. Di rumah, Lina bertemu Bapak Surya secara resmi. Selamat datang, katanya, meski masih awkward. Mereka bicara, Bapak Surya belajar tentang cerita Lina. Kau juga menderita, akunya. Lina menangis, ya, Pak. Penerimaan lambat, tapi tulus. Tapi tak semua mulus. Ibu Ratih masih ragu, apa ini benar di mata Tuhan. Ayu jawab, Tuhan ciptakan kita begini. Diskusi keluarga penuh emosi, tapi membawa pemahaman. Lina merasa diterima untuk pertama kalinya. Tapi masa lalu Lina menghantui, pria itu menghubungi lagi, aku masih ingatmu. Lina abaikan, tapi Ayu tahu. Jangan sembunyikan, katanya. Lina mengaku itu masa lalu. Kepercayaan diuji lagi, tapi mereka lewati. Di masyarakat, perjuangan terus. Ayu menulis buku tentang pengalamannya, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tapi kritik datang, kau promosikan dosa. Ayu balas, aku promosikan cinta. Suatu hari, keluarga Lina datang tak diundang. Ayah Lina melihat Lina bahagia, hatinya melunak. Makan ayah, katanya. Lina menangis, aku makan. Rekonsiliasi keluarga Lina dimulai, tapi lambat. Ayahnya masih tak setuju, tapi berusaha mengerti. Ini tak mudah, katanya.
Lina setuju, tapi layak. Dengan dukungan keluarga, hubungan Ayu dan Lina semakin kuat. Mereka merencanakan masa depan, mungkin adopsi atau pernikahan simbolis. Tapi realitas Indonesia menghadang, hukum tak mendukung. Mereka berjuang advokasi, bergabung demonstrasi. Risiko tinggi, tapi mereka tak mundur. Bapak Surya ikut, aku bangga padamu. Konflik akhir mendekat ketika ada undang-undang anti-LGBTQ disulkan. Ayu dan Lina aktif menentang, tapi ancaman meningkat. Suatu malam, Ayu diserang oleh orang tak dikenal. Dia terluka, tapi selamat. Di rumah sakit, Lina di sisinya, jangan tinggalkan aku. Bapak Surya datang, ini terlalu berbahaya. Ayu bangun, aku tak berhenti. Kejadian itu membuat mereka lebih dekat, tapi juga menyadarkan harga perjuangan. Lina bilang, mungkin kita pindah negara. Ayu ragu, ini tanah air kita. Pilihan sulit, tinggal dan berjuang atau pergi untuk aman. Setelah serangan itu, Ayu pulih lambat. Luka isik sembuh, tapi trauma psikis dalam. Lina tak pernah meninggalkannya, kita lewati bersama. Bapak Surya sering datang, membawa makanan, berdoa bersama. Tuhan lindungi kalian, katanya. Penerimanya sekarang tulus, meski masih belajar. Ibu Ratih masak untuk mereka, kalian bagian dari keluarga. Keluarga Lina juga mulai mendekat, ayahnya menelepon, hati-hati. Perubahan kecil, tapi berarti. Ayu dan Lina memutuskan tinggal di Indonesia, berjuang dari dalam. Mereka buka pusat dukungan untuk korban diskriminasi, membantu banyak orang. Tapi tantangan terus datang. Suatu hari, Lina mendapat tawaran kerja di luar negeri, aman dan bergaji tinggi. Ini kesempatan kita, katanya. Ayu ragu, tapi perjuangan di sini. Lina jawab, kita bisa bantu dari sana. Konflik batin Ayu antara aman dan idealisme. Bapak Surya nasihat, pikirkan kebahagiaan kalian. Akhirnya, Ayu setuju, tapi dengan syarat, mereka akan kembali suatu hari. Mereka pindah ke Singapura, di mana lebih bebas. Di sana, mereka menikah secara simbolis, bahagia tapi rindu tanah air. Lina bilang, ini bukan akhir, tapi bab baru. Ayu setuju, ya, denganmu. Tapi di hati, mereka tahu harga yang dibayar, kehilangan akar. Bertahun kemudian, 5 tahun sejak pengusiran, Ayu dan Lina kembali ke Indonesia untuk seminar. Mereka sukses, buku Ayu bestseller. Bapak Surya menyambut, sekarang menjadi advokat toleransi. Kalian inspirasiku, katanya. Keluarga Lina juga hadir, ayahnya memeluk Lina, makan ayah. Rekonsiliasi penuh emosi. Tapi masyarakat masih berubah lambat. Di seminar, Ayu bicara, cinta tak kenal batas. Penonton bertepuk tangan, tapi ada protes. Setelah acara, Lina bilang, kita menang. Ayu tersenyum, belum, tapi kita maju. Malam itu, di rumah Bapak Surya, mereka makan bersama. Suasana hangat, penuh tawa. Tapi di akhir, Bapak Surya bertanya, apa aku benar dulu? Ayu jawab, tidak, Pak. Tapi kita belajar. Lina tambah, cinta menang. Mereka tidur dengan damai, tapi besok perjuangan lanjut. Tahun berikutnya, undang-undang anti-LGBTQ lolos, membuat mereka sedih. Ayu dan Lina kembali ke Singapura, tapi tetap advokasi dari jauh. Mereka adopsi anak, membangun keluarga. Tapi rindu Indonesia tak pernah hilang. Suatu hari, Lina sakit, dan Ayu merawatnya. Terima kasih atas segalanya, kata Lina. Ayu menangis, jangan tinggalkan aku. Lina sembuh, tapi kejadian itu menyadarkan kerapuhan hidup. Di akhir perjalanan, Ayu menulis memoir kedua, menceritakan semuanya. Buku itu kontroversial, tapi membuka mata banyak orang.
Bapak Surya bangga, meski tua sekarang. Kau ubah aku, katanya. Lina dan Ayu hidup bahagia, tapi dengan bekas luka. Mereka tahu perjuangan tak pernah berakhir. Di Indonesia, perubahan lambat, tapi ada harapan. Cerita mereka menjadi legenda di komunitas, inspirasi bagi yang tertindas. Tapi pertanyaan tetap, apakah masyarakat akan pernah benar-benar menerima? Apakah keputusan ayah untuk mengusir anaknya karena orientasi seksualnya bisa dibenarkan, atau apakah cinta sejati harus selalu diperjuangkan meskipun melawan norma sosial dan agama?